Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Mawarda. Saya dari Ilmu Hadis. Saya dari Institusi Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi makam dan ahwal. Sebelum itu, yuk kita kenalan dengan apa sih ilmu tasawuf itu? Ilmu tasawuf sendiri adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu berzikir atau ingat kepada Allah dan tidak tergiur oleh duniawi. Lebih tepatnya yaitu ilmu membersihkan diri. Baik, setelah itu kembali ke materi yang akan kita bahas, yaitu makamah dan ahwal. Definisi makom menurut beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Al-Qusairi, makom adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntutan dari segala kewajiban. Menurut Abdul Razak, makom adalah pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Al-Tusi, kedudukan hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja keras dalam ibadah, kesungguhan melawan hawa nafsu, latihan-latihan kerohanian, serta menyerahkan seluruh jiwa dan raga semata-mata untuk berbakti kepadanya. Definisi makom dengan bentuk jamak makoma secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata makom, yang berarti kedudukan spiritual. Makom arti dasarnya adalah tempat berdiri. Kaum sufi telah merumuskan teori-teori tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni menuju ke suatu tahap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Dari pengertian-pengertian tadi dapat dilihat bahwa makom adalah tingkatan seseorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Makom diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan seorang hamba. Inilah mungkin yang membedakan antara makomah dan ahwal yang diperoleh melalui anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu macam-macam makom menurut beberapa pendapat. Menurut Al-Qusairi, makom itu ada taubah, waro, zuhud, tawakal, sabar, serta ridho. Menurut Al-Tusi, ada taubah, waro, zuhud, tawakal, sabar, ridho, serta fakir. Sedangkan menurut Al-Ghazali, ada taubah, sabar, syukur, roja, khauf, zuhud, mahabbah, asyik, unas, serta ridho. Penjelasan dari beberapa macam-macam makom. Makom at-taubah. Menurut kalangan sufi, taubah dimaknai sebagai kembali dari segala perbuatan tercela dan memohon ampun atas segala dosa dengan bersungguh-sungguh menuju perbuatan terpuji atau tidak mengulangi perbuatan dosa sesuai dengan ketentuan agama. Taubah adalah makom awal yang harus dilalui oleh seorang shalik. Sebelum mencapai makom ini, seorang shalik tidak akan bisa mencapai makom-makom lainnya. Cara taubah sebagaimana pandangan Ibnu Athaillah adalah dengan bertafakur dan berkhawat. Sedang tafakur itu sendiri adalah hendaknya seorang shalik melakukan introspeksi terhadap semua perbuatannya di siang hari. Jika dia mendapati perbuatannya tersebut berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersyukur kepadanya. Dan sebaliknya, jika dia mendapati amal perbuatannya berupa kemaksiatan, maka hendaknya dia segera beristighfar dan bertaubat kepadanya. Untuk mencapai makom taubah ini, seorang shalik harus meyakini dan mempercayai bahwa iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang ada, termasuk bentuk ketaatan shalik, keadaan lupa kepadanya, dan nafsu syahwatnya, semua atas kehendaknya. Bertaubah adalah suatu ibadah yang diperintahkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nabi SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya bertaubat dalam sehari 100 sekali. Adapun hal yang dapat membangkitkan makom taubah ini adalah berbaik sangka atau husnuzon kepadanya.
Jika seorang solik terjerumus dalam sebuah perbuatan dosa, hendaknya ia tidak menganggap bahwa dosanya itu sangatlah besar, sehingga menyebabkan dirinya merasa putus asa untuk bisa sampai kepadanya. Yang kedua yaitu makam zuhud. Zuhud atau asketisme secara etimologi berasal dari kata zahada, artinya benci dan meninggalkan sesuatu. Secara terminologi, zuhud adalah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Pada tingkatan ini, seorang sufi meninggalkan kehidupan dunia bukan dikarenakan imbalan akhirat, tapi karena kecintaannya kepada Allah SWT semata. Hal yang dapat membagikan makom zuhud adalah dengan merenung. Jika seorang salik benar-benar merenungkan dunia ini, maka dia akan mendapati dunia hanya sebagai tempat bagi yang selain Allah SWT. Makam zuhud tidak dapat tercapai jika dalam hati solik masih terdapat rasa cinta kepada dunia dan rasa hasud kepada manusia yang diberi kenikmatan duniawi. Inti dari zuhud adalah keteguhan jiwa, yaitu tidak merasa bahagia dengan kenikmatan dunia yang didapat dan tidak bersedih dan putus asa atas kenikmatan dunia yang tidak didapat. Yang ketiga yaitu makam sabar. Sabar ialah lebur dalam cobaan tanpa menampakkan keluhan sedikit pun. Sikap sabar dilandasi dengan anggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan iroda Tuhan. Ibnu Athaillah membagi sabar menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sabar terhadap perkara haram. Yang kedua, sabar terhadap kewajiban. Dan yang ketiga, sabar terhadap segala perencanaan atau angan-angan dan usaha. Sabar bukanlah suatu makom yang diperoleh melalui usaha solik sendiri. Namun, sabar adalah suatu anugerah yang diberikan Allah SWT kepada salik dan orang-orang yang dipilihnya. Makom sabar itu dilandasi oleh keimanan yang sempurna terhadap kepastian dan ketentuan Allah SWT, serta menanggalkan segala bentuk perencanaan atau angan-angan dan usaha. Selanjutnya yaitu makom ridho. Ridho berarti penerimaan, tetapi ia juga berarti kualitas kepuasan dengan sesuatu atau seseorang. Ridho yaitu menerima anugerah Allah dengan ikhlas atau puas dan tulus menerima ketentuan ilahi. Makom mahabbah. Makom mahabbah atau al-hub adalah satu istilah yang selalu berdampingan dengan makrifat, karena nampaknya manifestasi dari mahabbah itu adalah tingkat pengenalan kepada Tuhan yang disebut dengan makrifat. Al-hub mengandung pengertian terpadunya seluruh kecintaan hanya kepada Allah SWT yang menyebabkan adanya rasa kebersamaan dengannya. Makom makrifah. Makom makrifah. Istilah makrifah berasal dari kata al-makrifah yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu. Apabila dihubungkan dengan pengalaman tasawuf, maka istilah makrifah di sini berarti mengenal Allah SWT ketika sufi mencapai makom dalam tasawuf. Dalam istilah tasawuf berarti pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh melalui sanubari. Makom tawakal. Tawakal merupakan gambaran keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah. Lanjut ke materi al-ahwal. Secara etimologi, ahwal berarti sifat dan keadaan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, ahwal yang dimaksudkan adalah keadaan atau kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makom tertentu. Al-ahwal adalah suatu kondisi jiwa diperoleh lewat kesucian hati. Banyak definisi berkaitan dengan al-ahwal yang bermunculan di berbagai rujukan sufi. Di antaranya seperti pandangan Al-Qushairi, yaitu ahwal adalah suatu anugerah Allah SWT atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja atau usaha. Ahwal sering diperoleh secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan. Contoh ahwal yang sering disebut adalah takut, syukur, rendah hati, ikhlas, takwa, serta gembira. Walaupun definisi yang diberikan sering berlawan makna, namun kebanyakan mereka mengatakan bahwa ahwal dialami secara spontan dan berlangsung sebentar.
dan diperoleh bukan atas dasar usaha sadar dan perjuangan keras seperti halnya pada makomah, melainkan sebagai hadiah dari khilatan ilahiyah yang biasa disebut lamaah. Tentang hal dapat diambil contoh beberapa item yang diungkapkan oleh Al-Tusi sebagai item yang termasuk di dalam kategori hal, yaitu al-muqarabah atau rasa selalu diawasi oleh Tuhan, al-qurb, al-mahabbah, al-khauf, al-syauq, al-uns, al-tuma'ninah, al-musyahadah, yang terakhir yaitu al-yakin. Tingkatan ahwal. Tentang jumlah tingkatan makom dan ahwal tidak disepakati oleh ulama tasawuf. Abu Nas mengatakan bahwa tingkatan makom ada 7, sedangkan tingkatan ahwal ada 10. Sedangkan mengenai tingkatan al-ahwal, menurut Abu Nas dapat dimukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-muraqabah atau tingkatan pengawasan diri, al-qurbu, al-mahabbah, al-khauf, ar-raja, al-syauq, al-unsuh, al-itminan, al-musyahah. Alhamdulillah, materi makom dan ahwal sudah selesai. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Salam dari saya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe.